Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu mengenai penerapan ERP pada sistem informasi manajemen rumah sakit Madinah Bukit Tinggi di sektor rawat inap pasien menggunakan aplikasi Open Search Open EMR. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Sistri Mahira, ada Kalvina Sujarahayu, ada Zikri Fahri, dan ada Muhammad Fauzan Nafian. Berikutnya, mengenai Open Search Software ERP akan saya jelaskan sendiri. Krik. Jadi, OpenEMR adalah bebas dan open source. OpenEMR berisikan catatan kesehatan elektronik dan praktik aplikasi manajemen medis yang dapat berjalan di sistem operasi Windows, Linux, macOS, X, dan platform lainnya. OpenEMR adalah ONS lengkap ambulatori EHR bersertifikat dan merupakan salah satu catatan paling populer open source medis elektronik yang digunakan saat ini. OpenEMR merupakan software rekam medis elektronik dan manajemen praktik medis berbasis web. Aplikasi ini berisi rekaman riwayat kesehatan elektronik, fitur untuk penjadwalan pasien, laporan pembukuan dan tagihan asuransi dengan kontrol hak akses yang berbeda. Fungsi utama EMR adalah untuk merekam informasi secara bersama-sama, identifikasi pasien, menangani keamanan dan otentifikasi data, serta membantu auditing. Berikutnya yaitu sejarah perusahaan yang akan dibacakan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Baik, terima kasih, Mira. Sejarah perusahaan. Sejarah Rumah Sakit Madinah adalah rumah sakit umum tipe D di Kota Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Guru Hamzah nomor 17 Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Sakit Madinah ini didirikan oleh Dr. Herman Safar, SPP, pada tahun 1999, yang dulunya bernama Balai Pengobatan. Pada tahun 2001, tempat ini berubah nama menjadi Klinik Madinah. Baru pada tahun 2004, tempat ini diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Madinah. Rumah Sakit Madinah memiliki 49 pasien dengan rincian 4 ruang VIP A, 10 ruangan kelas I, 9 ruangan kelas 2, serta 26 ruangan untuk kelas 3. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai proses bisnis dari perusahaan yang akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah proses bisnis rawat inap yang sedang berlangsung, di mana pada tahap pertamanya itu adalah pasien datang ke IGD, kemudian pasien nantinya akan dicarikan dokter oleh petugas, kemudian dokter akan menangani pasien dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan kepada pasien. Selanjutnya, pasien akan mengisi formulir registrasi untuk melakukan registrasi ke bagian rawat inap. Lalu setelah itu, pasien memilih kelas dari ruangannya dan lalu berdasarkan pilihan pasien akan ditentukan apakah ruangan yang dipilih tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak, pasien akan menunggu ruangan tersedia atau disarankan untuk pindah ruangan atau pindah tingkat ruangan. Dan apabila ruangan tersedia, maka petugas akan mengantar pasien ke ruangannya. Setelah itu, pasien akan menerima perawatan lebih lanjut, dan apabila setelah selesai melakukan perawatan, maka pasien akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, untuk proses bisnis rawat jalan yang sedang berlangsung. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian, petugas administrasi memberikan nomor antrian untuk pasien.
Setelah itu, pasien menunggu di ruang tunggu rawat jalan berdasarkan nomor administrasinya. Kemudian, petugas administrasi mengantar pasien ke poli yang bersangkutan. Setelah itu, dokter pada poli yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada pasien, melakukan diagnosa, dan mengatur rencana pengobatan. Apabila pasien membutuhkan obat, maka pasien akan diberikan resep obat dan mengkonfirmasi obat ke apotek, dan melakukan pembayaran. Dan apabila pasien tidak membutuhkan obat, maka pasien langsung melakukan pembayaran untuk pembayaran jasa dokter. Selanjutnya itu ada proses rawat inap yang diusulkan. Yang pertama, pasien datang ke IGD, kemudian petugas mencirikan dokter yang tersedia. Selanjutnya, dokter menangani pasien dan menentukan tindak lanjut. Kemudian, apabila pasien membutuhkan rawat inap, maka pasien akan melakukan registrasi rawat inap dengan mengisi formulir rawat inap. Formulir rawat inap nantinya akan masuk ke database rumah sakit. Setelah melakukan registrasi rawat inap, pasien memilih kelas ruangan, dan apabila ruangan tersedia, pasien langsung diantarkan ke ruangannya oleh petugas, dan apabila tidak tersedia, pasien bisa menunggu ruangan hingga tersedia ataupun pindah ruangan. Setelah itu, pasien akan menerima perawatan lebih lanjut oleh dokter dan melakukan pembayaran sesuai dengan formulir registrasi yang sudah diisikan, yang tersimpan di database. Selanjutnya itu proses rawat jalan yang diusulkan. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran, dan formulir pendaftaran nantinya akan masuk ke database rumah sakit. Setelah itu, petugas administrasi memberikan nomor antrian untuk pasien, dan pasien menunggu di ruang tunggu bagian rawat jalan. Setelah itu, petugas administrasi akan mengantarkan pasien ke poli yang bersangkutan, lalu dokter pada poli tersebut akan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan diagnosa, dan mengatur rencana pengobatan pasien. Apabila pasien membutuhkan obat, maka pasien mengkonfirmasi obatnya ke apotek, lalu melakukan pembayaran, dan apabila tidak membutuhkan, maka pasien langsung melakukan pembayaran untuk jasa dokter. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pina. Berikutnya yaitu demo program terkait penerapan aplikasi OpenIMR yang akan dijelaskan oleh Zikri. Kepada Zikri dipersilakan. Nah, jadi yang pertama tuh tentunya kita akan login terlebih dahulu. Di sini username-nya OpenIMR 1345 dengan role sebagai admin di sini. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah memasukkan provider kita, yaitu Rumah Sakit Madinah, yang mana ini tuh merupakan lokasi dari proses bisnis kami kali ini. Langkah pertama yaitu tentunya dengan menambahkan pasien. Kami juga sudah punya data pasiennya. Sebelumnya saya juga sudah inputkan beberapa data. Di sini ada 8 data. Saya akan menginputkan 2 lagi. Dengan nama Hamzah Maulana. Dengan tanggal lahir 2020 Agustus tanggal 20. Oke. Asmel. ID 009. Ini saya coba tambahkan karena datanya tidak double, jadi bisa ditambahkan. Maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard dari si pasien yang kita tambahkan tadi. Jadi di sini sistemnya itu admin itu bisa mengakses semuanya.
Jadi bisa membuat akun pasien dan bisa menindaklanjuti gimana pasien ini. Nah, sistemnya itu admin tuh sebagai perantara lah, semuanya lah gitu. Jadi bukan masing-masing pasien tuh megang akunnya, bukan, tapi lebih ke admin yang mengelolanya. Jadi menurut saya itu lebih efektif juga karena aplikasinya ini tergolong sangat-sangat ribet ya. Eh, jadi sangat tidak efektif. Jadinya kalau misalnya ini tuh dipegang oleh masing-masing pasiennya. Nah, langsung ke dashboard si pasien tadi. Berarti tadi harusnya kita datanya udah 9. Nah, lanjut input data kedua dengan nama Husnil Hayati. Ya, Husnil Hayati. Di sini tanggal lahirnya 29/10/86. Email 32. Female strike. Strike. Oh, merit. Tambahkan di pasien. Jadi pasien bisa ditambahkan karena tadinya yang dashboardnya Hamzah Maulana otomatis akan pindah ke Husnul Hayati. Lalu untuk pembuatan kunjungan itu bisa kita cek di menu visits, lalu set visit. Nah, lalu kita inputkan kebutuhan-kebutuhannya, detail-detail visitnya. Jadi di sini kita karena ini akun baru ya, pasien baru, jadi kita pilih new patient. Terus short stay. Lalu ada weekend visit, setiap kita normal. Oh ya, di sini harusnya ada providernya. Cuman waktu saya menambahkan provider itu tuh terkendala. Anehnya terkendala. Padahal itu tuh cuma daftar, tapi dia minta konfirmasi password, jadi nggak bisa. Jadi ada aneh lah dalam sistemnya ini. Terus skema Madinah, date of service-nya tanggal ya, lalu evaluation, yes. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan apa keluhan si pasiennya. Jadi di sini kita misal dia asma dari tanggal 11 Juni misal tanggal 12. Nah, misal anggaplah sampai sekarang masih asma. Save. Lalu kita save. Maka akan muncul di halaman encounter atau pertemuan data tentang kunjungan si pasiennya. Nah, lalu kalau misalnya si pasiennya rawat jalan, pastinya nanti kami akan memberikan feedback obat yang nantinya bisa dibayarkan melalui aplikasi. Ya, misal di sini nah ini. Terus masuk ke menu visit. Di sini kita bisa menambahkan detail-detailnya. Nah, ini kode-kode obatnya. Nah, di sini masuk di page PT4 dengan kode 99201 dengan harga 100.000 misal. Jumlah 23. Not obat rawat inap, rawat jalan. Lalu kita save. Nah, akan tertambahkan dalam data-data ini. Lalu apabila ingin mencek detailnya gimana, bisa ke menu daily report ini. Nah, nantinya bakal muncul data selama ini karena tadi saya menunjukkan data-data juga.
maka ini tertambahkan data dengan yang data yang tambahkan sebelumnya. Tadi harusnya kan 300.000 ya. Nah, karena tadi saya masukkan data juga 50.000 sebelumnya, maka totalnya menjadi 350.000. Dan ini ada total copay juga, dan balance payment dan detail paymentnya lah. Lalu untuk nah, bisa dilihat di sini. Tadi kan saya juga sudah menambahkan keterangan obatnya, maka akan muncul di payment nantinya. Di payment ini akan muncul berapa total yang harus dibayarkan oleh pasien. Nah, kenapa di sini yang encounter 6 padahal di sini baru 1? Itu tuh karena itu tuh yang didatain itu merupakan encounter dari keseluruhan. Jadi saya sudah membuat 5 encounter sebelumnya, dan ini adalah encounter ke-6 saya, cuman ini encounter pertama dari si pasiennya ini. Nah, di sini kita akan mencoba bayar. Berapa nih? 3.000, 300. Lalu kita bisa generate invoice. Oh ya, di sini juga diminta reference numbernya. Cuman di sini pakai cash aja. Kalau misalnya pakai cek tadi, jadi mereka pakai cash aja. Lalu generate invoice, maka akan muncul invoice dari si pasien dengan nama Husnil Hayati tadi. Akan muncul invoice seperti ini dan bisa di print. Mungkin sekian demo dari demo aplikasi dari kelompok 2, yaitu OpenEMR dengan tema kesehatan. Baik, mungkin sekian penampilan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.